keberagaman suku, bahasa, agama, dan kepercayaan di Indonesia. Kalau kata pepatah, lain ladang, lain bulalang, lain lubuk, lain ikannya, tapi tetap bersatu. Kalian orang mana? Kalau aku campuran dua suku. Kalau aku dari Jawa Betawi, ayahku dari Pemalang, dan mamaku dari Depok. Dan aku lahirnya di Tangerang, tapi aku pindah lagi ke Depok. Kalau aku lahirnya di Jawa, lalu besarnya di Depok. Kalian orang mana? Aku orang Padang, tapi aku juga ada darah Maduranya. Dan aku lahir di Bogor, terus aku besarnya di Depok. Kalau aku orang Jawa, lahirnya di Jawa dan besarnya di Depok. Nah, negara kita itu mempunyai lebih dari 1.300 suku dan 700 lebih bahasa daerah dan juga berbagai agama. Walaupun ada perbedaan, itu juga menjadi salah satu sumber kekuatan kita, asal kita bisa mengelolanya. Bener, Cel. Gua aja orang Jawa, kalau main ke rumah teman orang Sunda, masih bisa makan bareng, ngobrol bareng, kalau beda perbedaan. Dan kebiasaan, dan juga gue jadi tahu makanan yang sering mereka sajiin tuh kayak gimana. Makanannya tuh pedes-pedes banget. Hahaha, bener banget. Tapi walaupun itu, kita dapat belajar nih bahwa keberagaman bukanlah suatu penghambat dalam bersahabat, melainkan sebagai suatu kesempatan untuk saling kenal dan tumbuh. Kayak budaya nih, aku dari Jawa dan aku suka banget lihat teman-teman dari Papua nari Yospan. Lihat teman-teman dari Sunda main angklung, kita bisa saling belajar tanpa harus kehilangan satu sama lain. Nah, kalian tahu gak nih, apa itu artinya keberagaman dan persatuan? Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam masyarakat, seperti dari segi suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Nah, kalau persatuan itu pengertiannya adalah keadaan bersatunya berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, salah satu cara-cara yang dilakukan agar bisa menjaga kesatuan atau persatuan di bangsa ini, pertama, kita harus bisa menghargai agama, suku, dan budaya. Dan yang kedua, kita harus bisa saling toleransi antar satu sama lain. Ketiga, kita harus bisa menjaga komunikasi dan kerjasama antar warga. Dan yang keempat, kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri maupun golongan. Dampak negatif dari perpecahan, terjadinya konflik sosial atau perang saudara. 2. Menurunnya rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, terhambatnya pembangunan dan kemajuan negara. Guys, bayangin, kalau di Indonesia kita cuma punya satu suku, satu bahasa, dan satu adat. Nggak seru kan? Jadi dengan adanya keberagaman, itu bikin kita lebih kaya secara budaya, bahasa, dan cara hidup. Tapi kadang masih ada aja yang suka ribut karena perbedaan yang ada. Padahal kita itu kan Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika, masih pada lupa. Iya, karena beda, kita kan jadi bisa saling menghargai. Tapi kalau kita semuanya sama, ya nggak mungkin dong kita bakal berkembang. Kadang kita nggak bisa bohong, ada juga loh yang masih suka mandang perbedaan dengan negatif. Ya, misalnya ada teman baru di circle, nah itu langsung ditanya sukunya apa. Nah, di situ tuh jadi bahan olok-olokan dan bahan penilaian, padahal kan nggak boleh kayak begitu ya. Nah, padahal nilai seseorang itu nggak ditentukan dari suku atau perbedaan yang ada. Nah, tapi justru pentingnya itu edukasi. Nah, dengan itu kita harus terbiasa mengobrol tentang keberagaman dengan cara yang sehat dan terbuka. Dan jangan lupa, keberagaman itu juga bisa jadi ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan budaya. Bayangin Indonesia tanpa batik, rendang, dan tari saman. Kebersamaan itu gak datang dari rasa kebersamaan, tapi dari rasa saling percaya dan toleransi. Dan buat kita, generasi muda, tugasnya bukan cuma bangga sama keberagaman, tapi juga menjaganya di sekolah, di media sosial, dan bahkan dalam cara kita untuk berbicara satu sama lain. Di lingkungan rumahku, kita biasa gotong royong, meskipun ada perbedaan dalam keyakinan dan latar belakang. Kalau ada hajatan, semuanya bantu kok. Gak pernah tuh mikirin soal latar belakang.
Nah, kuncinya itu jangan baperan dan jangan takut belajar buat budaya orang lain. Misalnya waktu teman ngajak buka puasa bersama, padahal dia itu Kristen, itu tuh bentuk toleransi juga. Kita juga harus bisa melawan stereotip. Jangan lihat nilai dari orang dari pakaian atau dari logat bicaranya. Dan medsos jangan dipakai buat tebar hoax yang bisa pecah belah. Justru kita bisa gunain buat sharing budaya, bahasa, dan cerita dari berbagai daerah. Indonesia lahir dari keberagaman. Jadi kalau kita jaga toleransi, kita juga ikut menjaga bangsa ini. Yaitu mulai dari hal kecil, yaitu dengerin cerita teman, enggak ngejek logat orang, dan open mind kalau ketemu budaya baru. Semakin kita saling menghargai, semakin kuat tatanan masyarakat kita. Dan jangan lupa dan ingat juga, perbedaan bukan untuk dijadikan alasan berpisah, tapi alasan untuk bersatu.